Oke, selamat datang bersama kami Firawan Balap Official. Pada kesempatan baik kali ini ada samping sisi kiri saya ini sudah ada keterangan. Mungkin teman-teman teknisi pada umumnya sudah tahu ya, ini mungkin ada beberapa rekan teknisi ataupun ada beberapa konsumen yang belum memahami seperti apa sih diagram pengkabelan instalasi AC dengan standarisasi yang benar untuk tingkat keawetan unit AC Bapak Ibu, juga sebagai instalasi standarisasi produk yang benar. Nah, jadi begini Bapak Ibu, juga para pemirsa setia Firawan Balap Official. Nah, jadi dalam unit AC itu ada namanya standarisasi instalasi. Apa sih yang dimaksud? Jadi begini, produsen pabrikan AC membuat unit AC itu ingin AC yang Bapak Ibu beli itu sampai di tangan konsumen, sampai di tangan Bapak Ibu itu dengan baik. Artinya apa? Dari produksi, QC, distribusi, bahkan instalasi sampai di tangan konsumen itu kami sebagai penjual, installer, bahkan produsen produk itu pengen memberikan kualitas. Nah, cuman ada celah-celah di sini yang membuat semuanya itu terputus ataupun tidak sinkron. Artinya apa yang kami harapkan dari produsen itu tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun tidak sesuai harapan kami, bahkan tidak sesuai harapan konsumen pada umumnya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, masalahnya ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya jelaskan apa yang saya sampaikan ini, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan, jangan di skip, tolong ditonton sampai habis. Nah, jangan lupa juga subscribe, like, dan komentarnya di kolom komentar. Mungkin ada cara penyampaian ataupun cara penyajian video ataupun kualitas audio yang kurang baik, nanti bisa sampaikan di kolom komentar. Nah, khususnya untuk kesempatan kali ini, sekali lagi saya tekankan, saya mohon dengan sangat, mungkin Bapak Ibu pengguna AC jangan mengurangi ataupun jangan semaunya sendiri. Artinya begini, datang ke toko showroom AC tapi hanya memikirkan dengan kemauan diri sendiri. Sementara di sini tidak ada mengingat AC Bapak Ibu yang beli itu merek apa, ukuran PK-nya, tingkat keawetannya seperti apa, itu harus diperhitungkan. Dan saya pribadi kalau menjual AC itu tidak serta-merta hanya menjual, lepas, dapat untung, dapat uang, selesai. Tidak seperti itu. Tapi yang kami harapkan, apa yang Bapak Ibu beli, dari saya contohnya, itu pengen kami lakukan sebaik mungkin ya. Jadi jangan ada bahasanya begini ya, bolehlah kita berbicara pengen irit, itu relatif. Namanya kita pasti pengen irit. Kalau bisa, mohon maaf nih, bisa foya-foya, makan restoran mahal dengan enak. Tapi membayar teknisi semuanya sendiri, mohon maaf, itu sedikit dirubah ya Bapak Ibu ya. Bukannya kenapa, jadi begini, banyak sekali saya temukan di lapangan, pengen masang AC, udah gue pengen beli barang yang murah tapi kualitas, tidak dipikirkan dari segi materialnya, hanya pengennya murah dan murah. Perlu diingat, Anda membeli barang murah pasti tidak berkualitas, itu saya jamin. Kenapa? Karena barang yang berkualitas pasti ada harga, ada rupa. Jadi ada kalanya barang yang Bapak Ibu beli pengen berkualitas ya sebanding dengan nominal rupiah yang Bapak Ibu keluarkan. Contohnya saya membeli makanan di warung A, B, C, itu pasti pengen kualitas, pengen rasa. Ya, dengan pelayanan yang saya harapkan tentunya saya harus membayar dengan uang lebih. Berikut juga di jasa. Jadi tidak bisa Bapak Ibu itu serta-merta gue maunya duit sekian dapat barang ini kualitas begini, tidak bisa. Jadi tolong dipahami ya. Jadi bahasanya jangan egois lah ya. Jadi pertimbangkan juga kami pihak installer, pihak produsen, brand. Jangan sampai nanti gara-gara Bapak Ibu, kesalahan di Bapak Ibu, alih-alih pengen ngirit, dah gue pakai pipa yang murah aja, pakai kabelnya nggak usah yang murni tembaga, yang campur aja yang aluminium, bisa kami layani. Hanya nanti apabila Bapak Ibu punya produk, punya AC, itu AC-nya cepat rusak, ada trouble, Bapak Ibu tidak bisa nuntut sepenuhnya ke toko, ke installer, bahkan ke brand. Ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu yang kecewa. Nah di sini saya jelaskan. Baik, akan saya dekatkan kamera untuk inti videonya kali ini. Jadi di samping kiri saya sini, kalau dari pemirsa sebelah sisi kanan ya. Nah, jadi ini pemirsa setia kami, salam hormat. Nah,
Terima kasih juga para subscriber setia kami, penonton setia kami. Bukan menggurui, ini hanya sedikit sharing, hanya sedikit mengingatkan. Mungkin dari kita namanya ada manusia, ada celah lupa, ada tempat kesalahan, kita saling koreksi, saling edukasi, saling memberi informasi. Jadi tidak kekeh kemauan teknisi, kemauan konsumen, jadi semuanya harus sinkron ya. Tentunya beberapa pertimbangan untuk tingkat keawetan tentunya itu yang kami inginkan. Nah, baik, nah di sisi kiri saya ini, kalau Bapak Ibu instalasi AC itu ada namanya pipa. Pipa itu pasti ada namanya jalur untuk aliran freon. Nah, pipa tembaga itu yang ya, tembaga yang ada yang kecil, ada yang besar ya, tergantung Bapak Ibu pakai AC-nya berapa PK. Nah, di situ setiap PK menentukan ukuran pipa dan ukuran kabelnya. Nah, baik, di sini kita bicara untuk RAC atau AC standarisasi ataupun AC standar, AC split pada umumnya. Nah, baik, di sisi kiri ini ada namanya AC inverter Bapak Ibu ya. AC inverter. Nah, AC inverter di sini kita sebutnya di sini in, out, OT bukannya organ tunggal dangdutan ya. Nah, jadi OT di sini outdoor. Nah, auto outlet ini inlet atau indoor. Nah, ini outdoor unit atau sering disebut ODU, outdoor unit. Nah, ini indoor unit. Nah, jadi di AC inverter itu standarnya itu menggunakan ada 4 line. Kenapa? Yang pertama nih ya. Yang pertama ini ada 1, ada N2, ada L3. Biasa ada N1, ada N2, N3 dan semacamnya. Tergantung keluaran produk mana itu AC dibuat. Nah, yang umum, yang sudah pasti, nah banyak kan ini ya Bapak Ibu ya juga teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Artinya ada 4 kabel. Kenapa ada 4 kabel? Ya, di AC itu ada namanya sinyal untuk pengirim perintah kerja dari unit indoor ke outdoor. Nah, di sini ada jalur untuk ke kontaktor ataupun relay. Nah, saya tidak bahas untuk masalah spesifikasi detail. Nah, ini murni saya bahas untuk pengkabelannya aja dulu. Nah, untuk itu nanti di next video selanjutnya. Nah, ini ada 1 link langsung transfer perintah kerja ke unit outdoor. N2 pun sama, ya. Ini alirnya ke sini, alurnya, ya. Ke sini semua, dari kiri ke kanan. Nah, ada 1, N2, L3, dan grounding. Nah, ini saya jelaskan yang inverter dulu. Nah, inverter itu ada jenis powernya, ada yang di indoor, dan powernya ada yang di outdoor. Nah, apabila rekan-rekan teknisi, unit itu sudah standarisasi pabrik, bawaan unit, kok powernya ada di outdoor, tolong dengan sangat gunakan powernya di outdoor. Gunakan powernya di outdoor. Juga pemirsa ataupun konsumen pengguna AC, kadang di sini ada miss. Begitu datang, pipanya sudah ditanam, kabelnya ternyata cuma ada 3. Bisa dipakai. Ada 1, 2, 3. 1, N2 dan N3 dan L3. Groundingnya artinya di sini tidak ada ya. Nah, tidak ada. Bisa dipakai, bisa. Hanya ada masalah di grounding. Grounding bagi yang belum paham itu diabaikan. Cuman kalau saya no debat, saya nggak mau ribet, saya nggak mau ribut. Grounding ini wajib dan harus, ya, wajib dan harus. Mungkin toko bisa menjual barang selesai, installer selesai pasang, lewat 30 hari selesai. Cuman ingat, yang menanggung apabila ini grounding tidak dipakai, yang rugi konsumen juga produsen. Misalkan AC garansi 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun. Otomatis yang punya PR siapa Bapak Ibu? Yang punya PR teknisi pusat, brand, ataupun service center. Nah, inilah pentingnya grounding. Nah, grounding itu sangat penting, apalagi AC inverter. Nah, ini kan kabelnya 3. Nah, kalau kabelnya 3, makanya di sini saya jelaskan, saya tekankan, apabila Bapak Ibu mungkin ingin instalasi AC, contohnya lagi bangun rumah, bangun gedung, sekolahan, atau hall, atau rumah, tempat tinggal, kamar, dan sebagainya.
Saran saya, Bapak Ibu mungkin budgetnya saat itu pengen beli AC yang standar. AC yang standar kabelnya cukup 3 ya, cukup AC 3. Nah, siapa tahu nih Bapak Ibu pengen beli naik spek. Oh, rezeki saya cukup nih, saya pengen AC inverter. Nah, saran saya Ibu gunakan kabel langsung 4 ya. Gunakan kabel langsung 4. Minim-minimnya 3, tapi lebih baik itu gunakan 4. 4 biasanya ada warna. Kalau yang umum itu biasanya ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. 4 warna biasanya itu ya. Nah, biasanya itu. Nah, saran saya Bapak Ibu ataupun pemirsa setia kami, gunakan kabel isi 4. Oke, kalau isi 4 kok dipakai AC-nya standar, hanya yang terpakai 3. Ada 1, 2, 3. Baik ya. Ada dua kabel untuk jalur dan groundingnya 1, jadi 3. Satunya nganggur, nggak masalah. Ini untuk antisipasi apabila di kemudian hari kok jalur kabelnya 1 nih, ada yang putus di tengah, masih ada spare 1 kabel yang bisa dipakai. Yang berikutnya, Bapak Ibu pengen upgrade AC-nya dari standar ke inverter. Atau mungkin Bapak beli AC standar di tahun ini. Nah, AC-nya mohon maaf, usianya tidak lama, ada trouble, Bapak Ibu punya keinginan pengen beli AC inverter. Jadi nggak usah merubah jalur selama pipanya tidak ada kebocoran dan jalur pengkabelan tidak ada putus di pertengahan. Itu Bapak Ibu tinggal copot AC-nya, langsung pasang unit baru selama pipanya masih pipa yang bagus, yang tebal, tidak ada kebocoran dan kabelnya tidak ada putus jalur. Itu kelebihannya ya. Itu untuk AC inverter. Dan disarankan AC inverter tidak ada sambungan. Kenapa? Ya pastinya teman-teman teknisi yang udah senior dari saya tahulah kenapa sih adanya sambungan dan tidak. Nah, hanya saya tekankan diusahakan jangan ada sambungan. Mulai dari penghantar dari indoor ke outdoor. Atau mungkin Bapak Ibu lagi masang nih, pipanya pakainya 7 meter. Oh, ternyata digeser nih, tempatnya kurang tinggi atau posisinya berubah, itu boleh, nggak apa-apa, ada pengecualian. Cuman sebagai teknisi, saya harapkan rekan-rekan teknisi, cara penyambungannya. Nah, kalau inverter itu diusahakan nyambungnya tidak begini teman ya. Nah, tidak berdekatan, usahakan zigzag. Mungkin nanti yang satu di sini, nah, yang satu bisa sambungnya di sini, yang ini bisa di sini, dan lompat seterusnya. Kalau bisa, kalau untuk inverter saran saya itu kabelnya kalau bisa disolder ataupun dilas supaya sambungannya itu benar-benar rekat. Ataupun teman-teman kalau nyambung itu pastikan sambungannya itu rekatannya sangat kuat supaya apa? Antara perintah kerja sinyal dari sini, di sini tidak ada delay. Ya, tidak delay, langsung cepat. Nah, gunakan solasi dengan baik, solasi dengan yang kuat ya. Supaya tidak ada bocor. Kenapa sih tidak boleh seperti ini? Itu punya alasan ya. Sebenarnya saya punya alasan, cuman saya tidak bahas mau di situ. Nah, kalau saran saya di zigzag teman-teman, sambungannya di sini, di sini, di sini, sama di sini. Hal sepelenya misalkan teman-teman nyambung di sini, gabung nih antara sambungan ya. Sambungannya antara solasi ini dan ini kok salah satu ada yang ngepong, ada aliran air, mungkin air kondensasi atau air apapun itu. Saat seperti ini, tek, ini bisa namanya korsleting dan bisa terjadi kebakaran. Nah, untuk yang selanjutnya ada namanya bocor ohm ya. Nah, itu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, kalau untuk inverter lebih baik diusahakan jangan ada kabel sambungan. Dari unit indoor sampai ke outdoor gunakan los kabel yang panjang. Itu ya. Nah, untuk inverter usahakan apabila unit produk AC itu powernya ada di indoor. Powernya ada di indoor ya. Oke, pasanglah di sini powernya. Apabila powernya di outdoor, di sini, ya pasang kabelnya di sini, ya di outdoor. Nah, Pak, untuk kabel yang power di outdoor ya siapkan, Bapak Ibu harus siapkan di sini ada kabel line untuk ke outdoor. Misalkan di sini belum ada, ya Bapak Ibu harus nambah kabel lagi.
2 jalur ataupun lebih bagusnya 3 ya, 3. Kenapa? Kabel itu standarnya ada min, ada plus, ada ground. Berarti butuh kabel 3 dari unit indoor ke outdoor. Ya, dan ini tetap berfungsi untuk penghubung sinyal antara unit indoor perintah kerja ke outdoor. Jadi di sini ada jalur lagi. Ya. Nah, ini jalur power. Ini tidak bisa diganggu gugat disambung dengan yang jalur atas ini. Itu terpisah. Jadi nanti di dalam aliran jalur pipa itu ada 2 jalur kabel. Satu untuk kabel kontrol sinyal dari indoor ke perintah kerja ke outdoor, dan satunya power. Apabila power itu berada di outdoor, ya. Saya sering menemukan AC ini powernya adanya di outdoor, tapi dipasangnya di indoor. Saya menemukan Daikin 1,5 PK, Daikin 2 PK yang Thailand. Itu sering sekali saya mendapatkan masalah, itu kontaktornya jebol teman-teman. Kontaktor outdoornya itu jebol. Kenapa? Dan setelah saya selidiki itu banyak sekali kasus tuh pasang powernya itu adanya di outdoor nih. Powernya ada di outdoor. Pasangnya powernya di indoor, di jumper aja. Oke, lebih murah. Kita waktu pekerjaannya tidak membutuhkan waktu lama. Konsumen pastinya irit. Cuman yang dirugikan produk loh teman-teman ya. Oke pemirsa, yang dirugikan ini produk. Gitu. Makanya saya jelaskan, kalau pengen irit, pengen hemat, itu mungkin jangka pendek. Tapi jangka panjangnya pasti rugi Bapak Ibu. Nah, lebih ruginya lebih rugi konsumen apabila ini udah lepas masa garansi. Si produk ini tidak menanggung apa-apa. Produsen, kantor pusat, service center tidak menanggung. Tapi bila ini rusak lewat masa garansi, yang dirugikan Bapak Ibu sendiri. Teknisi mah datang nyervis dapat duit selesai. Nanti masalah datang lagi. Nah, itu yang saya utarakan ataupun yang saya sampaikan. Jadi untuk pengabelan gunakan kabel yang standar. Di AC itu banyak saya temukan itu di instalasi gedung ataupun rumah yang sudah diinstal, ataupun ada beberapa toko itu mereka nguber penjualan AC dengan semurah mungkin, tapi materialnya mohon maaf kabelnya itu masih pakai kabel yang nih. Mungkin bisa perhatikan ini kabel aluminium. Ini murah. Aluminium aja saya kalau jual hanya harga yang ada yang 5.000, 6.000 untuk ukuran 2x1,5, ada yang 5.000, ada yang 4.000. Kalau yang tembaga itu lebih mahal pastinya. Cuman untuk penghantar listrik pastinya lebih stabil. Nah, makanya jangan selalu tergiur dengan harga AC murah. Tanyakan spek untuk material pendukungnya, aksesorisnya, kabelnya pakai merek apa, ukuran berapa. Pipanya pakai ketebalan apa, merek apa, itu wajib gitu ya. Saya sering bentrok, jujur kalau saya jual AC itu saya tidak kasih murah. Kenapa? Karena saya udah pertimbangkan. Saya tidak mau menghancurkan produk dengan saya menjual AC yang begitu murah, dengan kualitas barang yang bagus, tapi untuk spare part ataupun aksesoris pendukungnya ini tidak memadai. Itu AC bisa hancur. AC yang udah kelas mungkin merek apa, merek A sampai Z itu bisa hancur teman-teman ya. Itu bisa hancur ya Bapak Ibu karena salah dalam menentukan aksesoris untuk instalasi. Nah, di sini saya wajib ya. Saya pesan tolong jaga produk AC kami. Jadi jangan melulu pengen murah tapi menuntut kualitas. Itu kalau menurut saya sih ya sangat mustahil ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu AC-nya awet sementara pakai barang-barang yang murah, faktor keberuntungan aja. Faktor keberuntungan. Hanya pada dasarnya praktek di lapangan itu sedikit sekali saya temukan AC memasang tidak dipasang grounding, kabelnya tidak standar, pakainya aluminium gitu kan. Gunakan kabel tembaga murni. Catatan, gunakan kabel tembaga murni. Jangan kabel yang campuran aluminium ataupun kabel banji. Kenapa? AC itu menggunakan arus listrik yang besar. Kekurangannya kalau Bapak Ibu menggunakan kabel yang aluminium, kompresor ampernya naik, kompresor cepat mudah panas. Sinyal penghubung dari indoor ke outdoor ada delay. Pastinya AC Bapak Ibu ini konsumsi listriknya pasti lebih naik dari yang menggunakan kabel tembaga. Usia kompresor juga pasti ada selisih. Di sini saya mengedukasi, saya menyampaikan supaya Bapak Ibu pemirsa setia kami dapat memahami apa yang saya sampaikan. Nah,
Contohnya untuk AC inverter dan AC standar, untuk besaran ataupun diameter, ukuran kabelnya pun harus dibedakan. Juga wajib diketahui. Bapak Ibu menggunakan mungkin lagi bangun gedung, sekolahan, ataupun rumah, dipertimbangkan juga. Oh, ruangan ini nanti saya mau pakai AC apa, merek apa, inverter atau standar, ukuran PK-nya berapa. Itu juga wajib dipertimbangkan. Kenapa? Karena kabel ini mempengaruhi. Bapak Ibu AC-nya kok AC 1,5 PK sampai 2 PK dan seterusnya. Pakai kabelnya ukuran AC setengah PK sampai 1 PK. Yang 1,5 mili taruhlah. Kompresor Bapak Ibu itu cepat panas. Ya. Bukan hanya cepat panas, kabelnya ini bisa terbakar. Karena di kapasitas kabel yang kecil dilalui dengan setrum yang besar, otomatis Bapak Ibu paham ya. Kapasitasnya tidak mampu. Yang ada nanti kebakaran, yang rugi Bapak Ibu sendiri. Oke. Mungkin kalau kebakaran terjadi insiden, mungkin Bapak Ibu bisa nyalahkan teknisi. Cuman kerugian material yang begitu besar tetap ada di Bapak Ibu dan pemirsa sekalian. Jadi untuk AC setengah PK sampai 1 PK umumnya menggunakan kabel, misalkan kabelnya 3 kali 1,5, ataupun kabelnya menggunakan isi 2, groundingnya nggak pakai, ya pakainya 2 kali 1,5. Nah, untuk AC 1,5 sampai 2 PK itu umumnya pakai pakai kabel 4 kali 2,5 ataupun 3 kali 2,5 kalau AC-nya standar. Kalau AC inverter ya gunakan 4 kali 2,5. Kalau pakai AC-nya standar 3 kabel berarti 3 kali 2,5 mili. Nah. Dan gunakan kabel tembaga murni dan gunakan kabel kawat, jangan kabel yang serabut ya. Usahakan menggunakan kabel tembaga yang kawat. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kabelnya tembaga. Tembaga murni dia bentuknya kawat. Dan kabelnya jangan yang pakai yang serabut seperti ini. Ya, jangan pakai serabut. Ada beberapa pakai serabut, kalau serabutnya tembaga murni diameternya lebih besar daripada ini nggak apa-apa. Itu bagus, ya. Nah, untuk kabel diameter yang besar, kapasitas yang besar, kalau itu serabut nggak masalah. Dan itu dianjurkan, ya. Nah, baik Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini bisa dipahamin ya. Nah, kalau untuk AC standar, nah di sini Bapak Ibu AC standar itu cuma ada 2 kabel. Ada 1, ada 2 dan grounding. Nah, ini indoor, ini outdoor. Dari indoor pengirim sinyal ke outdoor. Nah, ada juga banyak di lapangan itu masang AC standar, mereka menggunakan 2 kabel ini aja nih. Ini dan ini. Ini groundingnya nggak dipasang. Itu juga berbahaya. Grounding itu ada tujuan maksud tertentu yang dikeluarkan produk dan itu wajib ditaati bagi kita sebagai installer, baik kita sebagai konsumen. Nah, karena produk itu mengeluarkan ada grounding ini. Ini wajib dipasang ya. Jadi jangan disepelekan atau udahlah tenang aja bro, pasang aja gitu. Ada beberapa mungkin konsumen sudah terlanjur ya nggak apa-apa ya. Karena itu faktor U, bukan usia tapi faktor uang mungkin ya. Juga faktor T atau faktor terburu-buru. Nah, itu bisa terjadi. Ataupun kadang, wah, gue orderannya banyak nih. Udah, gue cuma bawa kabel 2, udah gue pasang aja, yang penting gue bayaran dapat duit. Nah, itu silahkan. Cuman saya di sini saya mengajak teman-teman, rekan-rekan teknisi, bukan berarti saya pintar ataupun saya lebih senior, tidak. Di sini kita wajib saling mengingatkan dan kita saling mengedukasi. Mungkin Bapak Ibu ada teknisi yang salah ya ditegur. Mungkin ada konsumen, ya teknisi juga wajib menegur. Jadi kita saling mengingatkan. Kita nih saling mengisi, saling membutuhkan. Jadi saling melengkapi. Jadi jangan teknisi bisa makan dari konsumen. Konsumen dapat fasilitas produk yang bagus tentunya melalui perantara seorang teknisi. Teknisi bisa makan tentunya perantara produsen AC. Jadi kita saling sinkronisasi. Jadi ketergantungan satu dari A sampai Z itu saling mengisi ya teman-teman, juga Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi nih, AC inverter gunakan kabel usahakan 4 ya. Untuk AC standar gunakan kabel isi 3 ya.
Untuk setengah PK sampai 1 PK, misalkan AC-nya standar ya 3 kali 1,5. Kalau AC-nya inverter ya 4 kali 1,5. Kalau AC-nya standar untuk yang 1,5 sampai 2 PK ya gunakan 3 kali 2,5. Nah, kalau misalkan AC 1,5 sampai 2 PK, AC-nya inverter ya gunakan 4 kali 2,5 mili. Nah, dan catatan, gunakan kabel tembaga murni. Saya pesan tolong jaga produk kami. Jadi ini yang saya sampaikan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu beli AC, AC-nya baru dipakai beberapa hitungan hari, minggu, bulan. AC ini garansinya dikasih garansi lama untuk memuaskan konsumen, supaya konsumen itu terpuaskan dengan produk-produk brand ternama, juga lamanya garansi. Ternyata di instalasinya mungkin Bapak Ibu keterbatasan biaya sehingga pengen ngirit karena nggak punya duit sih nggak apa-apa, tapi ngirit kalau pelit itu keterlaluan. Nanti yang rugi ya Bapak Ibu sendiri ya. Di sini makanya saya menghimbau hargain produk yang Bapak Ibu beli sendiri. Jadi nanti apabila Bapak Ibu AC-nya bagus kan Bapak Ibu yang untung. Nanti kalau semaunya sendiri udah, gue pengen punya AC, duit gue cuma 3 juta, sementara AC-nya 3,5 juta. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nanti dikasihnya pipa yang tipis, masangnya nggak di vakum, kabelnya dikasih yang aluminium, bracketnya dikasih yang tipis. Itu bisa saja terjadi, bisa. Nanti yang rugi siapa? Bapak Ibu sendiri. Oke, paham ya di sini ya. Jadi ada harga, ada rupa, ada kualitas, harus berani bayar harga. Nah, ya di sini karena banyak sekali brand-brand AC ternama itu hancur gara-gara instalasi yang tidak standarisasi itu dilakukan, alih-alih pengen ngirit, yang ada nanti kedepannya buang duit yang begitu banyak dan membuat dompet Anda semakin sulit. Oke, nah jadi itu yang saya himbau Bapak Ibu untuk bisa memahami dan mencermati apa yang saya sampaikan, pesan-pesan dari kami Freon Balap Official Media Service AC Tangerang. Semoga bermanfaat sehingga tidak terjadi adanya miss nanti Bapak Ibu beli AC merek A, AC ini jelek, AC B, AC ini jelek, sementara kesalahan itu murni bukan di produk, murni bukan di installer, murni bukan di teknisi, tapi murni kesalahan di Bapak Ibu. Nah, justru sebaliknya, mungkin Bapak Ibu sudah membeli AC spesifikasinya, oh saya udah membayar dengan nominal yang mahal, sementara ternyata dari teknisi ini Bapak Ibu beli dengan kelengkapannya ini misalkan 4 kali 2,5, tapi begitu di lapangan dipasangnya kok kabelnya 3 kali 1,5. Bapak Ibu wajib komplain. Bapak Ibu juga wajib mempertanyakan dan wajib mempertanyakan dan dapat pelayanan yang baik. Nah, tentunya saling menghargain. Apabila menanyakan gunakan nada intonasi yang sama-sama menghargain, sama-sama menjunjung tinggi adab sopan santun. Teknisi juga pengen dihargain, konsumen juga sebagai raja, yang sama-sama saling menghormati dan saling menghargai tentunya ya. Kami sebagai teknisi ingin melayani Bapak Ibu dengan baik, ingin melayani konsumen dengan baik. Nah, pesan-pesan dari kami juga pada konsumen, tolong hargain produk AC. Jangan melulu pengen murah sementara mengabaikan keselamatan kerja teknisi, rekan-rekan kami teknisi lapangan juga mengabaikan dari tingkat keawetan, alih-alih pengen murah, sekali lagi pengen semurah-murahnya sehingga mengabaikan keselamatan kerja, mengabaikan untuk kelengkapan aksesoris pendukung yang standar. Jangan menyalahkan brand. Apabila memang itu ada kesalahan di teknisi, tegur teknisi. Apabila ada kesalahan Bapak Ibu, ya koreksi diri Bapak dan Ibu juga pemirsa sekalian. Baik, ini yang saya tekankan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Adapun yang kurang paham ataupun salah dalam penyampaian mungkin Bapak Ibu ataupun pemirsa setia kami Freon Balap Official bisa sampaikan di kolom komentar. Bisa sampaikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Salam dingin Indonesia. Semoga bermanfaat.